Selamat Natal buat adik-adik dan papi mami terkasih. Ini adalah bulan yang luar biasa karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu kelahiran juru selamat kita. Nah, papi mami adik-adik masih semangat kan untuk ibadah online? 9 bulan loh Tuhan masih tetap pelihara dan jagain kita, sehingga kita bisa ibadah online sampai hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpelihara dengan baik dan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur dengan cara beribadah sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, tapi sungguh-sungguh adik-adik. Nah, kita terutama di bulan ini mau mengucapkan syukur dan terima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah Bapa mengaruniakan anaknya untuk turun ke dunia jadi sama seperti kita manusia dan menebus dosa-dosa kita dengan cara mati supaya kita beroleh kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Selamat Natal buat adik-adik dan papi mami. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri ya, agar kita semangat untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang siap menjadi agen Pentakosta ketiga. Katakan haleluya. Shalom adik-adik di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Kakak percaya adik-adik semua udah pada cantik, udah pada ganteng, siap untuk memuji dan muliakan nama Tuhan kan? Yuk, sebelum kita mulai, kita satukan hati kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami mau bawa hati kami, jiwa kami, tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah segenap hati, jiwa dan tubuh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Kami mau persembahkan Tuhan pujian penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap memuji dan muliakan nama Tuhan, dan biarlah Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami, di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Kita punya satu sobat loh yang setia, yang selalu ada buat kita. Mau tahu itu siapa namanya? Pasti Yesus kan Kak? Betul. Yuk kita mau muji Tuhan, kita mau senangkan Tuhan, kita mau katakan Yesus sahabat kita. Semua tepuk tangan ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku dayung luas samudra. Yesus besertaku, di kanan Kau ada.
adalah Bapa yang baik, amin. Dia sahabat yang baik buat kita. Yuk, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Mari siapkan hati kita, buka hati kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan namanya, mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Dia Bapa yang selalu ada bagi kita. Dia Bapa yang menerima kita apa adanya, yang selalu menerima kita, yang memberikan kasih-Nya bagi kita. Bapa, Engkau baik. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Dengan sungguh-sungguh katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Angkat kedua tanganmu, katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Dengan sungguh-sungguh katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau Bapa yang baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Ini pujian kami Yesus. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya.
Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam-Mu ada masa depan. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Jamah kami, penuhi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau baik bagi kami, Kau selalu baik bagi kami. Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Tuhan, sekalipun ayah dan ibu kami meninggalkan kami, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menjamin masa depan kami Tuhan. Engkau yang memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Terima kasih buat karya salib-Mu Yesus. Terima kasih Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Di dalam-Mu ada pengharapan, di dalam-Mu ada kepastian, di dalam-Mu ada masa depan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami yang baik, selalu baik, dan selamanya Engkau tetap Bapa kami yang baik. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami. Biarlah semuanya untuk kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau berikan persembahan. Tapi sebelum kita berikan persembahan, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Haleluya, amin. From the top of my head, way
Siap dengerin firman hari ini? Yang siap dengerin firmannya, angkat tangannya yuk. Kita naikkan syukur kita yuk. Tutup matanya. Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami memasuki bulan Desember Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang baik. Berada bersama-sama kami Bapa. Dan menyertai kami sepanjang pandemi ini berlangsung. Bapak, Engkau Allah yang menyertai adik-adikku Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam Tuhan. Berikan kami telinga Tuhan, yang dengar-dengaran seperti seorang murid. Berikan kami hati yang terbuka untuk setiap firman-Mu. Dan kami percaya Bapa, waktu kami dengar, kami simpan dalam hati, dan kami lakukan. Sehingga orang-orang akan melihat bahwa Kristus hidup di dalam kami. Bapa, berikan hikmat Tuhan. Biarkan perkataan-Mu yang keluar Tuhan. Dan nyatakan kebenaran-Mu untuk adik-adikku. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kuduskan kami untuk mendengarkan-Mu. Seperti Maria Tuhan, kami berkata, sebab kami hamba Allah, terjadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita bilang, amin. Shalom adik-adik. Siapa yang di sini pernah punya rencana? Apalagi nih, udah masuk bulan Desember. Kakak yakin deh, sebenarnya kalian punya rencana dong. Kakak juga. Rencananya ya kalau bulan Desember, kita ada ibadah Natal. Aku bisa beli baju baru, sepatu baru. Habis itu ada liburan. Wih, liburnya kan panjang tuh. Bisa jalan-jalan. Tapi kenyataannya, mendadak semua rencana itu tidak bisa terjadi. Boro-boro ibadah Natal. Ibadah aja ada beberapa masih online. Boro-boro jalan-jalan. Kita mau keluar rumah aja. Aduh, kayaknya ya susah banget. Boro-boro mau pergi-pergi. Semua kita lakukan di rumah. Rencana kita kelihatannya gagal. Tapi kamu mau percaya enggak bahwa rencana Tuhan atas hidup kamu dan saya tidak gagal? Rencana Tuhan atas hidup kamu dan saya tidak gagal oleh karena pandemi ini. Tuhan masih punya rencana yang dahsyat deh buat kamu dan saya. Hari itu ya, di bulan yang ke-6, Allah menyuruh seorang malaikat yang bernama Gabriel. Gabriel, pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret di daerah Galilea. Kepada seorang gadis yang bertunangan dengan Yusuf, keturunan Daud. Namanya Maria. Allah yang menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota Nazaret. Dan kemudian pergilah Gabriel ke kota itu dan menemui seorang gadis bernama Maria. Kakak yakin ya hari itu dia bukan ketemu online begini Zoom, bukan, atau ibadah online by YouTube, bukan. Kakak yakin hari itu malaikat itu datang ke rumahnya Maria. Kadang-kadang ya kalau mendadak ada orang datang kan ke rumah kamu, kaget kan? Kalau yang serumah sih udah tahu, tapi yang gak serumah, pasti kan gini, siapa? Dari mana? Ya enggak. Hari itu kakak gak tahu ya Maria lagi ngapain. Mendadak malaikat itu masuk ke rumah Maria. Dan ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Wow.
Maria terkejut dan ia menyimpan salam itu di dalam hati. Bingung, mesti ngomong apa. Malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan." Satu janji yang dahsyat ya, diberikan untuk Maria. Tapi gini, Maria takut mendengarnya, kaget, bingung. Dan Maria menjawab, "Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi, sedangkan aku saja belum bersuami? Gak mungkin janji itu terjadi, karena aku aja belum berkeluarga, mengandung, melahirkan. Mana mungkin?" Kemudian malaikat itu menjawab, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil." Wow. Malaikat disuruh Tuhan mendatangi Maria. Dek, pandemi ini terjadi tetap di bawah kedaulatan Tuhan kita. Kita kaget sih, mendadak semua rencana kita gagal. Sama seperti Maria. Maria punya rencana untuk hidupnya. Maria punya rencana sudah bertunangan sama Yusuf. Tapi mendadak Tuhan menyuruh malaikatnya mendatangi Maria untuk menyatakan janji Allah atas hidupnya. Kakak sangat percaya pandemi membuat kita serba terbatas. Tapi percaya nggak bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan kita? Janji yang diberikan atas hidupmu dan hidupku tetap ada walaupun pandemi ini berlangsung. Janji untuk kamu dan saya jadi garam dunia, jadi terang dunia, tetap ada walaupun rasanya mau ketemu orang aja susah. Semua serba online. Sama seperti Maria, kita bertanya, bagaimana Tuhan mau pakai aku? Bagaimana aku jadi garam? Bagaimana aku jadi terang? Kalau semuanya serba online, ketemu orang aja susah. Tapi deh, yang membuat kita jadi garam, jadi terang, jadi dahsyat di hadapan Tuhan, kita dipakai dahsyat oleh Tuhan, itu cuma satu. Roh Kudus yang akan turun di atas kita. Roh Kudus yang akan membuat kita kuat. Roh Kudus yang membuat kita menjadi berkat buat keluarga kita. Roh Kudus yang akan membuat kita bisa jadi terang dan garam dunia. Roh Kudus yang turun atas kita. Dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi akan membantu kita untuk menyelesaikan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk menyelesaikan amanat agung. Dan di mana kita bisa mulai?
di keluarga kita. Kalau hari ini kamu ibadah sama papa, ibadah sama mama, setelah ibadah peluk mereka, berkati mereka, doakan mereka. Sama seperti Maria, banyak hal kakak percaya, banyak hal Maria ingin menolak. Tuhan, aku gak mau Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Tuhan, aku masih kecil, Tuhan, aku masih muda, Tuhan, orang lain aja ya. Tapi hari itu Maria bilang begini, jadilah padaku seperti yang kau katakan, aku ini hamba Allah, jadilah padaku, be it unto me, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Dek, janji Tuhan itu ya dan amin. Rencana Tuhan atas hidupmu dan hidupku itu Dia sudah tahu. Dan kita perlu cuma satu, kita perlu hati yang menerima rencana itu. Dan dua, kita taat menjalaninya. Kita gak bisa tahu rencana besar Tuhan, tapi waktu kita punya hati yang menerima seperti Maria, dan kita mengambil bagian kita untuk taat, maka kita akan berjalan dalam rencananya. Dan setiap janjinya, dan setiap kehendaknya yang harus kita lakukan, kita akan belajar waktu kita setapak demi setapak taat sama Dia. Dan hari itu Maria berkata, aku ini hamba Allah, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Dek, kalau engkau mau punya hati seperti Maria, kalau hari ini kamu mau bilang begini, saya hamba Allah, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Mungkin sekolah tetap online sih tahun depan. Mungkin banyak rencana gagal sih. Mungkin juga rencana sekolah bisa jadi tidak mungkin. Mendadak banyak mimpi-mimpi yang rasanya susah untuk digenapi. Tapi kakak mau yakinkan satu hal. Kalau kamu mengambil rencana Allah seperti Maria mengambil rencana Allah, walaupun gak ngerti ya, walaupun mungkin nanti ada orang ngomongin dia, walaupun nanti ya pasti banyak orang yang gak suka, tapi gini, aku pegang janji Allah, aku pegang rencananya, dan aku taat perintahnya. Kalau engkau anaknya, kalau engkau orangnya, kakak mau berdoa buat kamu. Angkat tangannya. Bapakku mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapak. Biarkan kami seperti Maria Bapak. Kami ini hamba-Mu. Jadilah pada kami sesuai apa yang Kau kehendaki. Mungkin rencana kami gagal Tuhan. Banyak hal dalam hidup kami rasanya tidak berhasil. Tapi kami percaya Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang berjalan bersama kami. Bapa, ajar kami untuk taat Tuhan. Untuk menjawab ya dalam setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Walaupun mungkin itu sulit buat kami. Bapa, ajar kami Tuhan untuk melihat-Mu dan melihat rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami. Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk tetap taat dan setia Bapa. Sampai kesudahannya berakhir dan kami dapat melihat bahwa tangan Tuhan yang besar bukan sekedar menuntun kami, tapi membuat kami jadi terang, jadi garam atas keluarga kami, atas kota kami, dan juga atas dunia ini Bapa.
Ajar adik-adikku Tuhan, urapi mereka Tuhan dengan Roh Kudus, roh hikmat Bapa. Sehingga dalam setiap perjalanan yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka ambil, mereka tahu bahwa Allah lah yang menuntun mereka. Dan aku minta Bapa, Roh Kudus Tuhan mengurapi mereka, sehingga kami belajar mengenal isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sama-sama kita bilang, amin.